Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabilatul Soleha dari Tadris Bahasa Indonesia. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawasa MM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan, Bapak Abdul Aziz BAMG. Yang saya hormati Ibu Dekan Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Maghfiratul Hamdiah MPD. Yang saya hormati dosen pengampu studi fikih Ibu Yani, dan tak lupa pula teman-teman yang saya cintai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah fikih pada masa tabi'in dan sekarang. Hukum Islam masa tabi'in dan metode istinbatnya setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, dan masa selanjutnya adalah zaman tabi'in. Pada masa ini, perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Yang pertama, Imam Mazhab Hanafi. Dalam aliran ini berasal dari tokoh sentral dalam pemikiran fikih, yaitu Abu Hanifah. Abu Hanifah tergolong sebagai generasi ketiga setelah Nabi Muhammad SAW. Ia belajar fikih kepada ulama aliran Irak, dan setelah itu pula dalam perkembangannya pemikiran fikih yang mempresentasikan aliran Ar-Ra'yu. Abu Hanifah tidak memulai pembelajaran dari fikih, tetapi memulai dengan ilmu kalam, sehingga hal ini yang menyongkok dalam pembentukan metode berpikirnya dalam pembentukan yang rasional dan realistis. Yang kedua, Mazhab Maliki. Imam Maliki adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam. Imam Maliki dikenal sebagai seorang yang berbudi mulia dengan pemikiran cerdas, pemberani, dan teguh mempertahankan keberadaan yang diyakininya. Kedalam ilmu menjadikan beliau amat tegas dalam membentukkan hukum syar'i pada usia remaja. Yang ketiga ada Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Al-Abbas bin Yazid bin Hasim bin Al-Muttalib bin Abi Hanaf. Dari pihak Ibnu Al-Syafi'i adalah cucu saudara perempuan ibu sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi ibu dan bapak Syafi'i adalah dari suku Quraisy. Ia bersama dengan ibunya Al-Syafi'i meninggalkan Madinah menuju ke Gaza. Untuk akhirnya beliau wafat di sana setelah 2 tahun kelahiran Syafi'i. Dalam catatan lain, Al-Syafi'i lahir dalam keadaan yatim pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah. Yang keempat ada Mazhab Hanafi. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal Al-Syaibani dilahirkan di Baghdad, tepatnya di kota Maru, kota kelahiran sang ibu, pada bulan Rabiul Awal tahun 1964 Hijriah atau November 780 Masehi. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibnu Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Idris bin Abdillah Ibnu Hayyan Ibnu Abdillah Ibnu Anas Ibnu Auf Ibnu Qasid Ibnu Mazin Ibnu Saibah dan Ibnu Zulal Ibnu Ismail dan Ibrahim. Dengan kata lain, ia adalah keturunan Arab dari suku Bani Syaiban, sehingga diberi nama Baghdad dan melakukan pendidikan awalnya di kota tersebut hingga usia 19 tahun. Pada umur yang masih relatif muda, ia sudah dapat menghafal Al-Quran. Nah, yang terakhir ada di masa perkembangan fikih di masa sekarang. Sejarah fikih hukum Islam itu dibuat sejak 1300 tahun lalu, di abad kedua, abad keempat, dan seterusnya di Daulah Abbasiyah, karena Daulah Umayyah hanya 9 tahun usianya, lalu pindah ke Baghdad. Disitulah hukum-hukum fikih didiskusi oleh imam-imam kita. Sejarah fikih pada masa sekarang dikatakan dalam ilmu fikih karya Jazuli, para ahli fikih itu disebut dengan faqih atau jamaknya fuqaha. Ini termasuk kategori ulama, meskipun tidak setiap ulama itu ahli fikih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.